Tidak akan pernah ada wanita yang bahagia menikah dengan pria yang tidak bisa memberinya masa depan. Cinta itu tidak buta. Saudara pernah nggak beli barang dari luar kelihatan bagus banget displaynya. Kita pesan online, bagus kan displaynya? Kita pesan online. Ketika datang, begitu kita pegang bahannya jelek banget. Salah pilih pasangan karena lihat penampilan tuh kayak gini juga. Secakap apapun, begitu pasangan kita itu nyebelin, saya mau kasih tahu, gantengnya luntur. Secantik apapun, kalau dia cerewet kayak kuntilanak, saudara akan menyesal seumur hidupmu. Karakter, kebiasaan, sikap, nilai-nilai. 4 hal ini jauh lebih penting daripada keadaan dia hari ini. Dia ganteng, dia cantik, dia kaya. Jangan terpesona hari ini dia kaya. Tapi kalau dia tidak punya karakter, dia bisa jadi miskin. Kalau lu masih mau bebas, jangan dating. Karena hanya orang dewasa yang ngerti komitmen dan jaga perasaan pasangannya. Wajar dong cemburu, wajar gak sih? Cinta tuh butuh komitmen buat setia dan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kalau dari pacaran aja kita gak mau komitmen buat setia, gimana nikah nanti? Karena hanya orang dewasa yang ngerti komitmen. Contoh gini, komitmen itu adalah Anda siap kalau sampai pacarmu ngelarang kamu ini dan itu. Cewekmu demand waktumu. Lucunya anak muda gini loh. Jangan larang-larang saya. Saya mau bergaul sepuas-puasnya. Nah lu jangan pacaran. Jangan cemburu-cemburu aja gitu kan. Lah ini salah satu komitmen dan harga bayar menurut saya. Kalau nggak siap diganggu-ganggu soal chatting gitu, ya jangan pacaran karena memang rese pacar kita itu ya kan. Tiap jam nanya kamu di mana, tiap jam nanya udah makan belum. Karena gini cinta itu bikin kangen. Nah kalau Anda berasanya gua masih mau bebas, jangan pacaran, berteman aja. Perempuan dan laki-laki punya kekuatan yang sama. The same ability. Sepadan artinya punya kemampuan yang sama. Saya tidak suka dengar perempuan bilang gini, saya lemah, saya butuh laki-laki. No, Anda harus tahu seorang perempuan diciptakan sama kuat dengan laki-laki. Penolong yang sepadan, katakan amin. Jangan ada seorang perempuan yang merasa lemah. Karena kita ini sesungguhnya kuat. Ada hubungan-hubungan yang mungkin gak disetujuin orang tua apapun alasannya. Saran saya nomor 1. Firman Tuhan berkata hormati ayah ibumu, titik dan tidak ada koma. Apapun alasannya, kalau orang tuamu tidak setuju, kamu gak boleh nikah. Percayalah orang tuamu mau yang terbaik buat kamu. Tapi Kak Heni orang tua saya tuh gak esensi. Yang dimasalahkan itu cowok saya berasal dari suku berbeda, uangnya gak banyak, keluarganya gak kaya. Oke, tapi gini, kalau itu dari Tuhan, tandanya gini, restu akan turun kalau kamu sabar menunggu. Saya tetap pegang satu prinsip, restu dari Tuhan akan turun ke orang tua. Karena mereka dipilih Tuhan untuk lahirkan kita. Kalau gak punya orang tua, ya siapa yang kamu anggap orang tua gitu loh. Pemimpin rohanimu. Karena mereka peduli sama kita, itu penting. Orang tuh semua ribut, pengen kawin, pengen nikah. Gak punya pacar, stres sekali hidupnya. Saya mau kasih tahu, apa nikah gampang ya? Yang udah nikah pengen pisah. Semua orang yang masih single, masih jomblo berpikir, tujuan hidup menikah adalah untuk bahagia. Tapi saya mau kasih tahu sebagai orang yang sudah menikah, bahwa kalau orang perlu menikah untuk bahagia, kenapa orang kawin cerai juga? Saya percaya bahwa eksistensi kita di dunia ini ada purpose Tuhan di balik semuanya. Jangan fokus kepada apa yang kamu mau. Kapan gua nikah, sama siapa gua nikah, gua harus nikah sama siapa. Dengar, pergumulan kita yang harus jadi fokus kita sekarang adalah apa kehendak Tuhan buat kita.
Jangan doa pagi siang malam tanya, Tuhan siapa pasangan hidup saya. Saya mau bilang gini, kejar perkenanan Tuhan. Karena orang yang hidupnya dikenan Tuhan, itu selalu disertai dan apa saja yang dia perbuat pasti berhasil. Kejar perkenanan Tuhan, karena kalau kamu tuh nyenengin hati Tuhan, apa sih yang Tuhan gak kasih? Kita menikah dengan pasangan yang punya latar belakang. Kenali latar belakang pasanganmu. Kalau engkau tahu ada hal-hal sensitif di masa lalu pasanganmu, jangan coba-coba pencet tombol itu. Mungkin istrimu pendiam, mungkin suamimu pendiam. Omongan kasarmu dia telan aja. Bentakan-bentakanmu dia telan saja. Tapi saya mau kasih tahu, itu tinggal tunggu bom waktu. Suatu hari ketika dia buat keputusan untuk tidak lagi bersamamu, atau ada pria lain yang lebih penuh kasih sayang, atau wanita lain yang lebih lembut, saudara akan menyesal nanti. Berubahlah sebelum itu terlambat. Berhenti saling menyakiti. Belajar apa yang menjadi area-area sensitif dalam hidupnya. Kalau saudara pengen punya rumah tangga yang bahagia, berhenti saling menuntut. Tuhan jelas bilang, tangan orang rajin memegang kekuasaan, kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kalau hari ini cowok yang naksir kamu cuma naik motor, tapi kalian lihat dia punya nilai-nilai. Dia tidak korupsi, dia berintegritas, dia kerja gak pernah terlambat, dia selalu achieve target, dia fokus sama visinya, dia bangun hidupnya sungguh-sungguh, dia sayang keluarganya. Saya mau kasih tahu, ketika saudara menikah sama dia, satu hari dia bisa beliin Mercy buat saudara. Saudara, istrimu biarpun cantiknya kayak apapun, kalau dia tidak bijak, boros, engkau kerja keras 7 turunan gak akan pernah kaya. Engkau kerja keras, ketika mau beli rumah tanya istrimu, sayang uangnya mana? Habis, buat apa? Rambutku kan harus perawatan sayang. Kulitku kan harus dirawat sayang. Berliannya kan mahal sayang. Saudara, dapat istri yang bijak jauh lebih berharga daripada yang cantik aja. Meskipun dia biasa-biasa, tapi kalau dia bijak, dia baik. Saya mau kasih tahu, saudara bahagia. Kalau standar dunia saja kita kerja harus yang terbaik, apalagi untuk Tuhan harus lebih baik. Anak Tuhan banyak gagal di sini. Tuhan nggak kelihatan jadi kerja asal-asalan. Tapi waktu nggak diberkati marah-marah. Saya mau kasih tahu, hasil itu nggak pernah mengkhianati proses. Upah itu setara apa yang kamu buat dalam hidupmu. Masing-masing orang menuai hasil kerjanya. Jangan menilai pekerjaan orang lain, nilai pekerjaanmu sendiri, kata firman Tuhan. Jangan pikir Anda sudah pelayanan, sudah menabur banyak, sudah rajin nolong orang, sudah ada rajin baca firman dan berdoa, rajin puasa. Tapi kalau Anda tidak jaga lidah, saya mau bilang ibadahmu sia-sia. Tidak cukup sok rohani, tapi pastikan mulut kita tidak rohana. Perkataanmu dapat menyembuhkan, tapi juga dapat membunuh orang. Perkataanmu bisa menciptakan, bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Orang kalau perkataannya pahit, saya jamin hatinya pahit. Karena perkataan itu meluap dari hati. Orang yang terluka, itu komentarnya selalu negatif. Kita udah bikin baik, dia selalu bisa lihat kurangnya. Pikir sebelum ngomong, bermanfaat gak omongan saya? Kalau cuma melemahkan, menjatuhkan, jangan diomongin.